Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tessa Purwanti dari semester 3C. Akan melanjutkan review materi hukum pidana lanjutan pada bab 3 yang telah disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SMH beserta asisten dosen Bapak Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SMH. Langsung saja. Bab 3, perbarengan atau gabungan tindak pidana atau summon law atau konkursus. Pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana atau konkursus atau summon law dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut, yang paling penting adalah yang nomor 1 karena menyangkut perbuatan. B. Pengaturan atau perbarengan atau gabungan tindak pidana yang diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71, yaitu perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP, perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP, perbarengan perbuatan atau konkursus realis diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut adalah bukan bentuk konkursus murni. Sistem pemidanaan perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 ayat 1 KUHP digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi terberat, absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam pasal 63 KUHP. Aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. B. Perbuatan berlanjut. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MVT, syarat perbuatan berlanjut adalah yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tidak adanya tindak pidana yang dilakukan harus sejenis. Contohnya kasus dalam perbuatan berlanjut. A. Seseorang pembantu yang mencuri uang majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta atau segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantunya secara sekaligus, melainkan setiap hari hanya 2 lembar saja dan baru 3 kali mencuri. Keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Selanjutnya C. Perbarengan perbuatan atau konkursus realis pasal 65 sampai pasal 71 KUHP. Konkursus realis berupa kejahatan yang diancam pidana pokok sejenis, yaitu terhadap kejahatan
Kejahatan ditambah kejahatan. Pasal 65 yaitu hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah pidana maksimum tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya. Absorpsi yang dipertajam atau diperberat. Contohnya, A melakukan 3 jenis kejahatan yang diancam pidana, masing-masing 4 tahun, 5 tahun, dan 9 tahun. Terhadap hal ini, pidananya adalah 9 tahun, ditambah sepertiga kali 9 sama dengan 12 tahun. A melakukan 2 kejahatan yang diancam 1 tahun dan 9 tahun. Dalam hal ini, pidana yang dikenakan adalah 10 tahun dan bukan 9 tahun ditambah sepertiga kali 9 atau 12 tahun, karena melebihi jumlah maksimum pidana untuk masing-masing kejahatan. Concursus realis yang berupa kejahatan yang diancam pidana pokok tidak sejenis, yaitu berupa kejahatan ditambah pelanggaran. Menurut pasal 66 KUHP, untuk semua jenis ancaman pidana, tiap-tiap kejahatan dijatuhkan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana terberat ditambah sepertiganya. Sistem ini disebut kumulasi yang diperlunak atau diperingan. Contohnya, A. Melakukan 2 perbuatan, yaitu pelanggaran dan kejahatan, yang masing-masing dipidana 9 bulan kurungan dan 2 tahun penjara. Dalam hal ini, semua jenis pidana atau kurungan dan penjara harus dijatuhkan. Adapun maksimumnya adalah 2 tahun ditambah sepertiga kali 2 tahun sama dengan 2 tahun 8 bulan atau 32 bulan. Jadi pidana yang dijatuhkan adalah bukan jumlah keseluruhan 9 bulan ditambah 2 tahun sama dengan 2 tahun 9 bulan sama dengan 33 bulan. Concursus realis pelanggaran-pelanggaran diatur dalam pasal 70 KUHP dengan sistem pemidanaan disebut kumulasi atau pidana sejenis, yaitu tiap-tiap pidana dijumlahkan. Contohnya, A. Melakukan 2 jenis pelanggaran yang masing-masing diancam pidana kurungan 6 bulan dan 9 bulan. Maka seharusnya maksimum pidananya adalah 6 ditambah 9 sama dengan 15 bulan. Tetapi menurut pasal 70 ayat 2 KUHP, sistem kumulasi itu dibatasi sampai maksimum 1 tahun 4 bulan kurungan.